Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Node.js Puppeteer. Kali ini kita akan membahas tentang lokator. Oke teman-teman semuanya, lokator merupakan sesuatu yang penting ketika kita ingin belajar atau menggeluti web automation. Karena kalau kita tidak menguasai lokator, maka nanti kita akan kesulitan ketika kita ingin menentukan elemen mana yang akan kita otomasi. Semisal kita ingin klik button, kita harus tentukan dulu di manakah letak buttonnya. Elemen apa atau target apa yang bisa kita gunakan untuk klik button tersebut. Atau mungkin kita ingin scrap halaman, kita ingin scrap judul, tentunya judul juga memiliki elemen. Maka kita harus mengetahui elemen apa yang ada di dalam judul tersebut. Oke, kali ini kita akan belajar tentang jenis lokator yang bisa kita gunakan di dalam Puppeteer. Di Puppeteer ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada ID. Oke, ID ini digunakan untuk menargetkan sebuah lokator berdasarkan atribut ID. Kemudian kita juga bisa menggunakan kelas, yaitu menentukan lokator berdasarkan atribut kelas. Kemudian kita juga bisa menggunakan tipe. Kemudian yang menarik, di dalam Puppeteer juga support untuk XPath. XPath ini merupakan jenis lokator yang sangat powerful di antara lokator-lokator lainnya. Kita bisa menentukan target elemen walaupun elemen tersebut dinamis. Oke teman-teman semuanya. Metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan lokator di dalam Puppeteer di sini ada 3. Yang pertama kita bisa menggunakan metode, kemudian dolar, kemudian di sini kita isikan lokatornya. Kemudian kita juga bisa menggunakan page dolar, kemudian kita isikan lokatornya. Apa perbedaan dari page dolar dan juga page dolar? Page dolar ini digunakan untuk mendapatkan lokator dengan single output. Akan tetapi jika kita menggunakan dolar, maka outputnya adalah multiple output. Kemudian kita juga bisa menggunakan page, kemudian $X ini digunakan ketika lokator yang kita isikan ini berupa XPath. Walaupun dengan dua metode ini kita juga bisa mengisikan XPath, akan tetapi nanti rumusnya ada sedikit perbedaan. Oke, di sini saya contohkan ya teman-teman semuanya. Di sini berdasarkan ID kita bisa gunakan await, page, kemudian $, kemudian ID dari elemen tersebut ditambahkan dengan tanda crash seperti ini. Kemudian yang di sini untuk kelas bisa kita gunakan tanda titik. Jadi perbedaannya jika ID kita gunakan crash, kemudian kalau kelas kita gunakan tanda titik. Kemudian di sini kita juga bisa menargetkan berdasarkan tag name-nya ya. Semisal di sini button, atau juga kita bisa menggunakan CSS seperti ini. Input, kemudian kita gunakan tipenya checkbox, ini juga diperbolehkan di dalam Puppeteer. Kemudian untuk XPath seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa kita bisa menggunakan $, maupun $X. Jika $X berarti ini adalah menggunakan XPath, maka kita langsung bisa tuliskan XPath seperti ini. Akan tetapi jika kita menggunakan $, maka kita harus menuliskan tambahan seperti ini. XPath sama dengan, dan di sini adalah nilai XPath-nya. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan selektor. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita praktekkan di dalam codingan. Kita buka proyek kita sebelumnya, kemudian kita akan mencoba membuat sebuah file baru bernama latihan2.js. Kemudian agar lebih cepat kita copy saja dari latihan sebelumnya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini coba kita hapus saja. Pertama-tama kita akan mencoba untuk mengautomatisasi halaman facebook.com. Oke, di sini kita akan arahkan go to facebook.com. Saya akan mencoba mengenalkan salah satu metode yang kita gunakan untuk mengirimkan teks atau mengetikkan teks ke dalam teks input. Metode tersebut adalah type. Pertama-tama kita tentukan dulu lokatornya. Sekarang kita coba inspect elemen. Di sini rekan-rekan bisa melihat kita menemukan ID email. Kita coba ID email ini kita ambil, kemudian kita akan gunakan await. Kemudian page kita akan menggunakan $, karena outputnya adalah single element. Kemudian di sini kita tuliskan ID-nya. Ingat, untuk ID kita gunakan tanda crash seperti ini. Kemudian kita isikan ID-nya, dan di sini ID-nya adalah email. Oke, di sini akan kita bikin variabel const email sama dengan kita cari lokatornya berdasarkan ID email. Kemudian kita akan mencoba untuk mengirimkan teks. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan metode type. Jadi di sini kita bisa gunakan email, kemudian type. Oke, di sini semisal akan saya tuliskan contoh email @gmail.com. Oke, sekarang kita coba, kita jalankan node latihan2.js. Kita enter.
Sepertinya saya belum mengkonfigurasi untuk headless-nya ya, jadi browsernya tidak muncul. Kita coba kita ganti dulu false. Jadi bisa kita lihat untuk automation-nya. Oke, kita jalankan kembali. Node latihan2.js. Oke, rekan-rekan bisa mengamati di sini. Kita sukses untuk mengirimkan email ke dalam teks dengan menggunakan type dan menggunakan lokator $, dan di sini menggunakan ID. Sekarang akan kita coba untuk berdasarkan lokator lainnya. Oke, di sini selain ID, kita bisa menggunakan kelas. Coba kita cek rekan-rekan semuanya. Kita cek di sini kelas apa yang bisa kita gunakan. Oke, di sini kelasnya adalah input text. Kemudian di sini ya, mungkin kita akan mencoba untuk input text aja. Kita copy, kemudian di sini kita akan gunakan input text. Ingat, untuk kelas kita bisa gunakan titik. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan kembali. Kita enter. Oke, sukses teman-teman semuanya. Kita sudah berhasil untuk menggunakan ID dan juga kelas. Sekarang coba kita gunakan jenis lain. Kita akan menggunakan atribut. Kita bisa menggunakan tag name-nya atau bisa kita gunakan versi full-nya. Mungkin kita akan mencoba untuk tag name-nya dulu apakah bisa. Di sini tag name-nya adalah input. Jadi kita coba di sini ya, kita gunakan input saja. Apakah ini bisa menjangkau? Coba kita jalankan. Oke, ternyata bisa rekan-rekan semuanya. Sekarang akan kita ubah menjadi lebih lengkap. Oke, di sini ada input, kemudian tipenya adalah teks. Jadi ini kita copy, kemudian di sini kita lengkapi. Jika lengkap seperti ini akan lebih safe. Karena mungkin nanti di dalam sebuah halaman ini terdapat banyak input, maka ketika kita melengkapi seperti ini nanti akan lebih tertarget. Oke, coba kita jalankan. Node latihan2.js, kita enter. Oke, sukses ya teman-teman semuanya. Sekarang kita coba untuk jenis lokator lain. Kita akan mencoba menggunakan XPath. Untuk XPath kita bisa langsung seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita copy XPath-nya. Oke, kemudian di sini kita paste XPath-nya. Kemudian ini kita ganti, kita format agar tidak error. Kemudian teman-teman semuanya, karena kita menggunakan $, maka harus kita tambahkan di sini XPath. Oke, XPath sama dengan kemudian di sini adalah nilai XPath-nya. Sekarang coba kita jalankan. Oke, sukses teman-teman semuanya. Sekarang kita gunakan cara lain, yaitu kita menggunakan $X. Oke, jika $X berarti ini menggunakan XPath. Jadi kita tidak perlu menggunakan XPath ini kita hapus, maka ini akan dibaca oleh Puppeteer sebagai XPath. Coba kita jalankan. Dan di sini terjadi error. Kenapa error? Karena jika kita menggunakan $X, maka outputnya adalah berupa array. Jadi di sini akan mendeteksi semua elemen yang memiliki ID email. Outputnya adalah array. Jika array, maka kita akan gunakan indeks di sini. Dan karena ID email ini hanya 1, maka kita bisa menggunakan indeks 0. Oke, seperti ini ya. Jadi ingat, jika kita menggunakan $X, maka outputnya adalah array. Dan kita bisa targetkan indeks berapa. Dan di sini saya gunakan indeks 0 karena memang di halaman tersebut hanya ada satu ID dengan nama email. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita cek. Oke, sukses teman-teman semuanya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan selektor, yaitu jenis yang terakhir ya. Kita gunakan CSS selector, kita gunakan $, kemudian kita tambahkan selektornya. Oke, ini kita ganti menjadi $. Kemudian kita akan mencoba untuk mengotomatisasi form yang ada di dalam halaman Riva Media. Jadi ini kita ganti. Kemudian kita akan coba untuk copy selektornya. Oke, di sini kita copy, kemudian copy selektor. Kemudian di sini kita paste. Kemudian kita akan mencoba untuk mengirimkan di sini. Di sini untuk nama ya. Jadi di sini kita ganti saja namanya Riva Media. Oke, seperti itu kita coba jalankan. Apakah sukses? Oke, sukses teman-teman semuanya. Dari sekian jenis ini, saya sarankan rekan-rekan semuanya menguasai lebih dalam tentang XPath. Karena XPath ini merupakan lokator yang paling powerful di antara jenis-jenis lainnya. Dan jika rekan-rekan ingin belajar tentang XPath, di dalam playlist Riva Media juga sudah disediakan tentang pembelajaran XPath mulai dari nol.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Tentunya jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.